Kita hidup di dunia ini banyak sekali yang harus kita tata untuk menjaga kesinambungan hidup dan kehidupan kita semua. Di dalam menata hidup dan kehidupan kita di dunia ini tentu saja memerlukan satu daya energi yang banyak sekali. Maka dari itu, kadangkala kita perlu istirahat untuk ngecas daya kekuatan tersebut, atau istilahnya ngecas daya energi kita. Dan istirahat yang paling sempurna yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah tidur. Di dalam ilmu tasawuf, tidur itu pun ada tata caranya, agar jangan sampai tidur kita menjadi sebuah tidur yang tidak berkualitas. Apa tidur yang tidak berkualitas tersebut? Kita yang hanya ditidurkan oleh rasa capek, rasa lelah, kemudian dibangunkan oleh unsur-unsur dunia. Di dalam ilmu tasawuf, menata tata cara tidur ini diharapkan agar tidur kita itu selain hanya ngecas unsur zahir kita, yaitu tubuh kita, pikiran kita, dan perasaan kita, tapi lebih dalam lagi agar tidur tersebut bisa ngecas daya gaib dari Allah yang diberikan kepada kita, dan kemudian kita gunakan untuk bekal selanjutnya kita mengarungi hidup dan kehidupan setelah kita bangun nanti. Kita tahu bahwa ketika kita menata hidup dan kehidupan dunia ini, tidak hanya perlu energi-energi zahir, tapi kita memerlukan satu energi gaib dari Allah yang merupakan Tuhan sesembahan kita, Tuhan pencipta semesta pribadi kita. Daya gaib itu di dalam ilmu tasawuf berada di Datullah, yaitu dat ghaibul ghaib. Kemudian daya dat ghaibul ghaib tersebut akan bertajalli dalam dat ghaibul maulana yang akan menguatkan unsur batin kita, dan dat wajibul wujud yang akan menguatkan unsur zahir kita. Apabila kita tahu tata cara tidur yang benar yang ditata oleh para leluhur-leluhur sufi, maka insya Allah kita bisa sedikit belajar dari kedahsyatan sejarah dalam hal tidur. Yang terkenal yang pertama kali adalah Ashabul Kahfi. Bagaimana beliau-beliau ini bisa tidur sampai lebih dari ratusan tahun. Dan di Jawa, di tanah Jawa, ada yang terkenal yaitu tidurnya Jaka Tingkir. Tidurnya Jaka Tingkir ini menjadi satu titik kekuatan yang menyempurnakan kesaktiannya,
Sejarahnya seperti itu. Adapun tata cara tidur dalam ilmu sufi, yang pertama kali harus kita kedepankan adalah zikir kepasrahan. Tata cara atau praktek sederhananya ketika kita mau tidur adalah, pertama, syukurilah seharian tadi apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, terima kasih aku sudah menjalani hidup seharian tadi. Alhamdulillah. Seperti itu tata cara sederhananya. Kemudian berdoalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tidur. Atau kalau mau lebih komplitnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu lah, ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu lah aku mati. Kemudian lantas setelah berdoa, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah semedi nafas, atau wukuf, atau tafakur nafas, atau meditasi nafas, apalah istilahnya. Yang jelas ketika mau tidur, lupakanlah segala yang sudah kita alami tadi. Hidup seharian tadi tutuplah dengan rasa syukur tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku sudah Engkau hidupkan seharian tadi. Tutuplah dengan rasa syukur. Setelah itu, praktek semedi nafas adalah dengan menarik nafas, membuang nafas, nikmati nafas. Yang namanya semedi meditasi adalah kita mengamati, menikmati, dan kita memperhatikan nafas kita. Tarik, buang, tarik, buang. Ketika menarik nafas, masuklah pada alam ketenangan. Ketika membuang nafas, masuklah dalam alam istirahat. Tarik tenang. Ketika membuang, rasakan tubuhmu sedang berproses dalam istirahat. Tarik tenang. Nah, setelah itu lakukanlah zikir hati. Tarik tenang. Buanglah nafas dengan mengucapkan dalam hati, Allah. Tarik tenang, buang, Allah. Dengan napas yang tidak perlu panjang, napas biasa saja. Tarik, Allah. Tarik, Allah. Tarik tenang, buang, Allah. Ketika mengucapkan lafaz Allah, pasrahkanlah diri kita kepada Allah. Jadi kita tidur memasuki alam zikir, kita memasuki alam ketuhanan, dan kita memasuki alam kepasrahan, memasrahkan hidup dan mati kita kepada Allah yang menciptakan hidup dan kematian kita. Lakukan itu terus menerus. Rasakan tenang, nyaman, damai, penuh dengan kepasrahan. Dan ketika engkau damai, masuklah dalam alam tidur. Maka tidur kita dalam keadaan zikir.
Ketika kita bernafas, nafas kita akan mendetakkan jantung. Detak jantung kita akan terhubung pada denyut nadi. Denyut nadi kita akan masuk dalam peredaran darah. Jadi ketika kita tidur, detak jantung kita berzikir, denyut nadi kita berzikir, peredaran darah kita berzikir, maka disitulah kita tidur dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan pasrah kepada Allah. Setelah nanti bangun, apa yang kita lakukan? Sadarilah nafasmu tadi. Rata-rata kita bangun yang kita sadari apa? Pekerjaan. Kalaupun kita tidak sadar pekerjaan, ya kita tidak sadar apa-apa. Tahu-tahu kita bangun, terus kita beranjak dari tempat tidur. Atau mungkin yang pertama kali kita sadari adalah handphone kita. Apa pesan WA yang masuk? Atau apalah. Seorang sufi ketika bangun tidur, kesadaran pertama yang harus dia sadari adalah nafasnya. Ya, dengan nafasnya dia sadar bahwa saat itu dia hidup. Ya, makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW itu kan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah maha terpuji Allah alladzi ahyana, menghidupkan aku ba'dama amatana, setelah aku tadi ditidurkan, wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah lah kita akan minta pertolongan. Ya, dalam prakteknya, ketika bangun tidur, sadarilah nafas dan ucapkanlah, Alhamdulillah, aku dalam keadaan hidup. Seandainya ini lupa, bangun tidur langsung kita beranjak lihat handphone atau kita beranjak minum atau apa, tetap nafas itu harus kita sadari. Baca Alhamdulillah, jangan lupa. Seperti itu. Yang seharusnya kita lakukan adalah bangun tidur, sadar nafas, baca Alhamdulillah. Dan ketika kita beranjak dari bangun tidur, awalilah harimu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan penuh penghayatan, penjiwaan, dan persaban. Aku ini milik Allah, aku ini hamba Allah, aku ini ciptaan Allah. Allah lah yang memiliki aku, Allah lah sesembahanku. Aku sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha welas asih. Seperti itulah saudaraku, tidur yang berkualitas. Ada dua, istilahnya dua cas daya hidup. Yang pertama, ngecas zahir dari kecapean, kelelahan, kepenatan, dan lain sebagainya, tubuh diistirahatkan. Yang kedua adalah ngecas daya gaib. Ketika tidur dalam kepasrahan, maka lindungan Allah, liputan Allah dalam daya kuasa la haula wala quwata illa billah itu akan masuk sesuai dengan nafas kita, detak jantung kita, denyut nadi kita, dan peredaran darah kita. Karena ketika kita tidur, kita dijaga kehidupan kita oleh nafas, detak jantung, denyut nadi, dan peredaran darah. Disitulah, karena itu kita dibangunkan lagi. Maka jangan lupa, Alhamdulillah. Insya Allah ini akan bermanfaat. Apa manfaatnya?
daya hidup kita lebih maksimal. Otomatis ketika kita mau menjalani kehidupan di dunia ini, kita sudah punya bekal daya zahir, daya batin. Daya zahir tadi zat wajibul wujud, daya batin zat wajibul maulana, dan daya gaibnya Allah, dan ghaibul ghaib. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap hidup dan kehidupan kita. Semoga bermanfaat.